Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan membahas materi UTBK di tahun 2022 nanti. Jadi untuk adik-adik atau Bapak Ibu yang memiliki anak untuk kuliah di universitas di tahun 2022, inilah materi UTBK di tahun 2022. Namun sebelum saya akan membahas materi ini, mohon untuk di-subscribe, di-like, ataupun di-share jika menurut teman-teman atau adik-adik sekalian materi ini bermanfaat. Ya, jadi materi UTBK di tahun 2022 itu ada tes potensi skolastik atau yang kita singkat dengan TPS. Jadi ini hasil webinar tadi siang jam 11, tanggal 11 oleh Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi. Ini sangat penting harus diketahui oleh adik-adik karena harus dipersiapkan dari sekarang, apalagi untuk lulusan 2020 dan 2021 yang tidak bisa mengikuti SNMPTN, juga tidak menutup kemungkinan untuk adik-adik calon lulusan di 2022 karena tidak semua yang bisa mendaftar di SNMPTN. Nah, yang pertama itu TPS mengukur kemampuan kognitif yang dianggap penting untuk keberhasilan di sekolah formal, khususnya pendidikan tinggi. Dalam TPS yang akan diuji adalah kemampuan menalar penalaran umum, kemudian kemampuan kuantitatif, kemudian pengetahuan dan pemahaman umum, serta kemampuan memahami baca dan menulis. Kemampuan kuantitatif akan mencakup pengetahuan dan penguasaan matematika dasar. Nah, bagi adik-adik yang sudah pernah ikut bakat skolastik, contoh materinya seperti itu. Kemudian ada bahasa Inggris, di mana bahasa Inggris ini mengukur kemampuan bahasa Inggris yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran di perguruan tinggi. Nah, ini semua tentang pengetahuan dasar. Kemudian ada tes kemampuan akademik atau TKA, di mana mengukur pengetahuan dan pemahaman keilmuan yang diajarkan di sekolah dan diperlukan untuk seseorang dapat berhasil dalam menempuh pendidikan tinggi. Jadi TKA ini juga mengukur kemampuan kognitif yang terkait langsung dengan konten mata pelajaran yang dipelajari di sekolah. Penekanan tes adalah pada high order thinking skill. Jadi soalnya soal HOTS. Nah, adapun ketentuan SNMPTN 2022 yaitu siswa SMA, MA, SMK atau sederajat lulusan tahun 2020-2021 harus sudah memiliki ijazah. Bagi lulusan SMA sederajat dari luar negeri harus memiliki ijazah yang sudah disetarakan. Kemudian mengikuti dan memiliki nilai UTBK. Nah, untuk SBMPTN, jadi sebelum mendaftar SBMPTN itu harus mendaftar UTBK dulu. Jadi ujian UTBK, setelah ujian UTBK baru akan ada pendaftaran SBMPTN dan akan diumumkan. Memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu keberlangsungan proses studi. Bagi peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, untuk pemilihan program studi, setiap siswa diperbolehkan memilih program studi pada satu PTN atau masing-masing satu prodi pada 2 PTN. Jadi untuk SB ini berbeda dengan SN. Kalau SB sudah bisa memilih 2 sekaligus di satu PTN meskipun PTN itu tidak berada di domisili SMA tempat adik-adik lulus. Kalau SNMPTN kan harus memilih salah satu universitas yang ada di tempat tinggal adik-adik. Nah, tahapan pendaftaran, jadi ini dicatat ya, hari dan sesi pendaftaran. Jadi pertama itu registrasi akun LTMPT.
wajib ya, ini wajib. Kalau tidak memiliki akun ini tidak bisa mendaftar. Kemudian melakukan login, memilih menu verifikasi dan validasi data. Ini sudah saya berikan contoh di tutorialnya di video sebelumnya. Kemudian memilih menu pendaftaran UTBK, kemudian membayar di bank. Jadi 2 tahun terakhir ini sih untuk pendaftar KIP kuliah yang sudah memiliki nomor KAP dan PIN itu gratis, tidak perlu membayar lagi di bank. Kemudian melakukan login kembali setelah membayar, maka memilih lokasi UTBK dan uh, kelompok ujian, entah milih sosum atau saintek ataupun campuran dan mengikuti UTBK. Nah, lokasi UTBK 2020 ini ada banyak untuk wilayah Sulawesi Utara, ada Palu, ada Manado, ada Gorontalo. Nah, pelaksanaan UTBK 2022 itu gelombang 1, jadi ini catat baik-baik, gelombang 1 itu 17 Mei sampai dengan 23 Mei. Dan gelombang 2, 28 April sampai dengan 3 Mei. Nah, kelompok ujian saintek dan sosum. Jadi ini bentuk jadwal di kartu ujian nanti. Nah, jadi jadwalnya peserta mengikuti masuk ke ruang ujian, kemudian meriksa identitas dokumen, latihan, kemudian ada tes potensi skolastik, kemudian ada tes kemampuan akademik TKA, saintek atau sosum. Nah, kemudian istirahat. Ini sesi pagi ya. Istirahat, kemudian masuk yang sesi siang, tetap sama. Peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas, latihan, kemudian tes potensi skolastik, dan TKA atau sosum. Waktu pelaksanaan UTBK. Peserta masuk ruang ujian, pemeriksaan identitas dokumen, latihan. Nah, ini yang tadi ya. Biaya UTBK itu bisa dibayar di Bank Mandiri, di Bank BNI, Bank BTN, dan Bank BRI. Jadi peserta membayar biaya UTBK sebagai syarat pendaftaran SBMPTN. Nah, besaran di sini belum ditentukan. Kalau kemarin itu 200 kalau tidak salah ya untuk campuran dan 150 untuk saintek atau sosum. Nah, ini jadwal penting. Jadi sekarang ini sudah pada tahap sosialisasi SBMPTN. Di tanggal 23 Maret sampai 15 April itu pendaftaran UTBK. Gelombang 1 pelaksanaannya tanggal 17, gelombang 2 28 Mei, kemudian pengumuman hasil itu ada 23 Juni, dan masa unduh sertifikat UTBK itu, jadi adik-adik semua dapat sertifikat ya, UTBK, jadi adik-adik bisa melihat nilai UTBK adik-adik sekalian. Peserta pelamar besok KIP kuliah, nah ini. Siswa pendaftar dari kelompok kurang mampu secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan Sekma Kartu Indonesia Pintar melalui laman KIP kuliah kemendikbud.go.id.